Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi atas sekian nikmat yang telah dianugerahkan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita agar kita pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, dalam perjalanan Nabi selama di kota Madinah ada perbedaan yang cukup mencolok daripada di Mekah. Di antaranya Madinah adalah negara Islam, sedangkan Mekah saat itu belum. Sebelum Futuh Mekah ya Mekah masih kategorinya negara kafir. Kemudian Madinah banyak masyarakat muslimnya, mayoritas. Orang Yahudi ada, tapi yang mayoritas Muslim. Beda dengan Mekah. Mekah itu Muslimnya ada, tapi mayoritas musyrik gitulah ya. Yang ketiga, Madinah ini menampilkan ciri khas yang sangat khusus, yakni keberadaan orang-orang munafik. Dan itu sangat kentara di kota Madinah. Maka nanti ayat-ayat Madaniyah atau ayat-ayat yang diturunkan Allah setelah hijrah itu sangat banyak menyinggung orang-orang munafik. Muncul pertanyaan, Pak, kenapa kok orang munafik lahir gitu? Atau kenapa Madinah menjadi produsen orang-orang munafik dengan skala yang cukup besar dan masif? Sampai ini mengganggu Nabi, Pak, sangat mengganggu Nabi. Tapi Nabi nggak bisa berbuat banyak. Jadi ada satu sisi ya kekesalan terhadap orang-orang munafik, tapi di sisi yang lain Nabi tidak bisa berbuat banyak. Bahkan endingnya secara person Nabi lebih sering memaafkan tokoh-tokoh munafik. Padahal kalau bicara hitung-hitungan bahaya mana antara kafir dengan munafik, dalam konteks zaman dulu lebih bahaya munafik. Karena dia tidak menampakkan kekafirannya, dia menyembunyikan kekafirannya, sehingga orang tidak akan menyangka mereka lawan. Anggapnya yang mereka adalah kawan, tapi ternyata aslinya malah itu kan susah itu. Kita sudah deketan, duduk bareng, makan bareng, tiba-tiba nyekek kan. Sudah duduk bareng, makan bareng, jalan bareng, tiba-tiba nusuk kan. Itu bahaya itu. Mendingan dari awal ketahuan dia musuhan sama kita gitu. Minimal kita jaga jarak, kalau ketemu waspada, kalau deketan siaga gitu. Kenapa? Karena memang dari awal sudah mendeklar musuh. Tapi kalau dari awal mendeklarnya musuh kemudian tiba-tiba berubah jadi kawan, tapi ternyata menyimpan kebusukan dendam dalam hatinya yang notabene akhirnya kita sebut lawan, ini masalahnya. Akhirnya oleh para ulama dilacak, kenapa sih muncul atau kota Madinah menjadi produsen kemunafikan. Saya ingin sampaikan hadirin ikhwatimah rahimakumullah secara urut ini. Yang pertama, munafik di zaman Nabi seperti apa, dan yang kedua sanksinya seperti apa, yang ketiga alasan mereka jadi orang munafik kenapa. Jadi yang pertama kita mulai dari munafik di zaman Nabi. Penjelasan para ulama, munafik itu dibagi dua. Satu i'tiqadi, dua amali. Munafik i'tiqadi, munafik secara akidah. Yang kedua munafik amali. Amalnya munafik tapi akidahnya muslim. Akidahnya muslim tetapi
amalnya orang-orang munafik. Bagaimana penjelasannya? Di zaman Nabi, hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang munafik itu ya orang kafir tapi pura-pura Islam. Isinya kafir, tidak ada Islam-Islamnya, tapi menampakkan dirinya seperti orang Islam. Nah, itu munafik di zaman Nabi. Sehingga mereka dihukumi bukan muslim. Walaupun mereka bersyahadat, walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, tapi karena menyimpan kekufuran dalam hatinya, ya tetap dihukumi kafir. Walaupun yang ditampilkan betul-betul kayak orang Islam pada umumnya. Maka nanti konsekuensinya ketika munafik i'tiqadi atau hatinya kafir pura-pura Islam, maka berlaku beberapa pasal, di antaranya mereka tidak boleh disolatkan kalau mereka meninggal. Maka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul, selebihnya orang munafik tidak disolatkan oleh Nabi. Kecuali Abdullah bin Ubay bin, karena keburu disolatin kali. Nabi ijtihad, menurut Nabi solatin. Kata Umar, jangan. Nabi lebih mengedepankan perasaannya. Beliau nyolatin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata pendapat Umar benar. Jadi ini kadang-kadang Nabi beda pendapat dengan sahabat, dan ternyata yang betul adalah pendapat sahabat. Tapi ini Masya Allah ya, sahabat Umar benar Pak, Nabi keliru dalam masalah ijtihad mensalatkan orang munafik. Tapi Umar nggak pernah aji mumpung atau sok-sokan gitu. Makanya Rasul, dengerin saya napa, nggak ada. Ya elah, Rasul salah, nggak ada. Itu Umar tetap respect dan hormat sama Nabi. Walaupun pendapat Umar benar, pendapat Nabi keliru dalam kasus mensolatkan orang munafik. Jadi Nabi tetap mensolatkan. Akhirnya tiba-tiba turun ayat di surat At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wahai Muhammad, kamu tidak lagi boleh mensolatkan orang munafik yang mati selamanya. Maka cuman Abdullah bin Ubay bin Salul yang disolatin, selebihnya enggak. Bahkan Umar bin Khattab tidak akan mensolatkan orang munafik karena beliau tidak tahu siapa orang munafiknya. Maka Umar menjadikan Hudzaifah ibnul Yaman sebagai alat ukurnya. Kalau Hudzaifah nyolatin orang, beliau nyolatin, Umar akan nyolatin. Tapi kalau Hudzaifah tidak nyolatin, maka Umar juga nggak akan nyolatin. Jadi alat ukurnya Hudzaifah. Kenapa harus alat ukurnya Hudzaifah? Karena beliau yang tahu database orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu sanksi bagi mereka yang munafik. Yang kedua sanksinya, Pak, dalam surat An-Nisa. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang munafik itu tempat di nerakanya paling atas, paling bawah. Paling bawah. Paling bawah tuh paling panas, paling adem. Kira-kira. Kalau di bawah paling adem, paling panas. Yang dekat ke sumber api ya paling panas dong, Pak. Nah, munafik ini dihukum dekat dengan nerakanya, Pak. Paling bawah. Kok lebih parah daripada orang kafir misalkan? Ya karena mereka sebetulnya kafir, tapi pura-pura Islam. Sudah kafir, nipu lagi itu dengan pura-pura. Ini persoalannya itu. Makanya mereka fidar kil asfali minan nar. Jadi selesai nih, Pak. Orang munafik di zaman Nabi adalah orang kafir yang pura-pura Islam, dan sanksinya tidak disolatkan. Kalau Nabi mohon ampun sebanyak 70 kali, ampunan itu tidak akan diijabah. Kalau Nabi memohon ampunan sebanyak 70 kali, maka 70 kali itu tidak akan dikabul oleh Allah. Ada dalam surat At-Taubah ayat 80. Dan yang ketiga, berada di keraknya neraka. Di keraknya neraka. Itu orang-orang munafik di zaman Nabi. Ustaz, terus bagaimana munafik zaman sekarang? Kan zaman sekarang juga ada yang hadis Nabi, ayatul munafiqina salah bahwa munafik itu ciri-cirinya ada 3. Idza haddasa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau ngomong dia bohong, kalau janji dia ingkar, kalau amanah diamanahi dia khianat. 3 hal ini, 3 sifat ini, gini jelasinnya, Pak. Orang munafik sekarang adalah orang Islam, hanya punya kelakuan, punya sifat kayak orang-orang munafik gitu. Sehingga mereka disebut munafik, tapi bukan akidahnya, tapi amalnya. Amal mereka kayak
Munafik tadi bohong, ingkar janji, dan khianat. Kalau tiga hal ini ada dalam diri seseorang, fix dia orang munafik. Entah dia muslim atau dia mukmin, kalau dia terjebak dengan tiga hal ini, dia dihukumi munafik. Tapi munafik amali. Kalau mati sholatin jangan? Sholatin kalau yang ini. Kasihan kalau nggak disolatin. Masih disolatin yang ini. Cuman dia terindikasi memiliki sifat munafik. Itu munafik, Pak. Dan sanksinya sudah jelas beda ya. Yang ketiga, poin ketiga, apa yang menyebabkan orang-orang itu jadi munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak, pasca perang Bani Mustalik. Nanti Bapak boleh cek ya, tentang perang Bani Mustalik. Nabi menang, Pak, di perang Bani Mustalik. Ketika menang, Nabi mau pulang ke Madinah. Terjadi konflik antara Muhajirin dengan Ansor. Ada konflik, Pak, antara Muhajirin dengan Ansor. Dua kelompok ini dua kelompok muslim, dua kelompok mukmin, Pak. Nabinya masih ada, tetap terjebak konflik. Apalagi kalau nabinya sudah tidak ada. Nabi ajak konflik, gimana nggak ada nabi, Pak? Sampai muncul nanti sebut-sebutan, panggil-panggilan, Pak. Kata orang Muhajirin, kan tokohnya itu antara Jahjah bin Mas'ud dengan Wabar bin Sinan. Dua orang, Pak. Jahjah bin Mas'ud dari Muhajirin, Wabar bin Sinan dari Madinah atau Ansor. Dua orang ini salah paham, berantem. Jahjah panggil Muhajirin, wahai Muhajirin, bantu saya, ini orang Ansor nih, belagu gitu. Kata orang Ansor, wahai, kata Wabar bin Sinan, wahai orang Ansor, bantu saya nih, ini orang Muhajirin rese. Sampai hadap-hadapan tuh, Pak. Nabi di situ, stay di situ, Pak. Nabi langsung maju ke tengah-tengah yang sedang konflik. Kata Nabi, sungguh jelek seruan yang kalian ucapkan hari ini. Demi Allah, bukankah cukup bagi kalian memanggil, wahai kaum muslimin, bantu saya? Kenapa harus pakai Muhajirin dan Ansor? Itu kelihatan fanatismenya. Jadi skat-skat kayak gitu tuh, Pak, kelompok-kelompok kayak gitu, kalau hanya membanggakan kelompoknya, fanatik itu namanya. Kalau persaudaraan dibangun hanya antar sesama kelompoknya, tapi ke yang lain tidak ada keramah tamahan, tidak ada kebaikan, tidak ada kedamaian, kenyamanan, itu fanatik namanya, bukan ukhuwah. Bukan ukhuwah. Contoh, Pak, ini. Saya itu ada masjid satu lah ya, masjid dua, masjid tiga. Ada suatu komunitas pengajian. Masjid satu dilewat, masjid dua dilewat, masjid tiga dikasih Jumat berkah. Saya tanya, karena kebetulan salah satu pengurus teman saya tanya, kenapa masjid satu, masjid dua tidak dikasih apa-apa? Kok masjid yang ketiga, yang jauh malah dikasih Jumat berkah? Jawabannya sederhana. Karena masjid satu, masjid dua bukan masjid sunnah. Masjid tiga, masjid sunnah, maka dapat Jumat berkah. Logikanya agak kurang pas. Sejak kapan masjid punya titel sunnah? Sejak kapan? Masjid mah milik umat, Pak. Siapapun boleh pakai, siapapun boleh sholat di dalamnya. Nggak usah pakai titel-titel. Emangnya apaan? Kalau rumah pribadi silakan pakai titel. Ini masjid mah rumah Allah, Pak. Siapa aja boleh masuk, siapa aja boleh sholat, siapa aja boleh ngasih. Nggak ada perbedaan antara satu masjid dengan masjid yang lain, kecuali ada masjid yang di dalamnya nyembah berhala. Selesai itu, Pak, urusannya. Setahu saya semua masjid sama menyembah, selesai. Ini kan, ini bukan ukhuwah, itu fanatisme namanya. Hanya sayang sama kelompoknya. Kalau di luar kelompok tidak sayang, ini masalah. Muhajirin Ansor ditegur oleh Nabi, gak boleh, kalian cukup panggil wahai kaum muslimin, bantu saya. Seolah-olah Nabi kayak memisah, tapi agak cenderung memenangkan Muhajirin gitu lah, Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul ada di situ, dan dia ngomong ke orang-orang Ansor. Kata Abdullah, Pak, apa saya bilang, kalian sih sok-sokan nerima Muhajirin. Giliran udah begini, konflik kita sama mereka, rebutan lahan kita sama mereka, rebutan kekayaan kita sama mereka. Coba kalau kalian dengerin saya dulu, gak ada ceritanya Muhajirin ada di tempat kita. Wah, mulai ini, Pak, nih membahas pribumi dan pendatang. Kita ini pribumi, harusnya kita yang kuasai.
Kenapa kalah sama yang pendatang? Karena bagaimanapun Nabi Muhammad pendatang. Sebetulnya nggak pendatang-pendatang banget, Pak. Sebetulnya ya. Nabi Muhammad punya keluarga di Madinah. Punya keluarga. Dari jalur neneknya. Dari jalur nenek buyut. Saya cerita dulu dikit, Pak. Biar kita paham kalau Nabi juga sebetulnya punya keturunan Madinah. Punya nenek moyang Madinah. Hashim itu, Pak. Hashim itu berarti siapanya Nabi? Buyut ya. Hashim itu buyutnya Nabi. Hashim itu punya istri orang Madinah, namanya Salma binti Amr. Salma binti Amr nikah dengan Hashim, punya anak namanya Syaibah. Syaibah ini nama asli dari Abdul Muthalib. Jadi kakek Nabi itu, kakek Nabi Pak yang namanya Abdul Muthalib itu bapaknya orang Mekah, ibunya orang Madinah. Itu punya jalur Madinah itu. Cuman karena udah dengki kan Abdullah bin Ubay bin Salul, coba kalau kalian tolak tuh yang namanya Muhammad, selesai urusan kita ini gitu. Padahal sebetulnya ada nasab juga di Madinah dari jalur nenek buyut lah ya begitu. Hadirin khatimah rahimakumullah, sampai kata Abdullah bin Ubay bin, Pak, ntar gini aja dah, ini memprovokasi orang-orang Madinah, Pak. Kalau kita sampai di Madinah, kita akan keluarkan orang yang hina dari Madinah, dan yang mengeluarkannya adalah orang yang mulia. Kita akan keluarkan orang yang hina dari kota Madinah, dan yang mengeluarkannya adalah orang yang mulia. Maksudnya Abdullah bin Ubay, Pak, Nabi Muhammad dikeluarkan dan dihinakan, beliau yang mengeluarkan berarti dimuliakan. Dan omongan ini sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Omongan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sampai ke Nabi. Disitulah Nabi gelisah, resah gitu, Pak. Kenapa? Karena ditolak oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kalimat kita akan keluarkan orang hina oleh orang yang mulia. Nabi kelihatan, Pak, sedihnya itu. Sampai pernah Nabi istirahat di sebuah tempat yang biasanya agak lama, itu Nabi istirahatnya sebentar karena Nabi nggak nyaman hatinya. Kalimat itu cukup mengganggu Nabi gitu, Pak. Istirahat biasanya lama, saat itu istirahat sebentar. Sampai para sahabat bertanya-tanya, ini tumben nih, Nabi nggak biasanya sebentar banget istirahat. Jadi Nabi istirahat sebentar itu ada dua kali, Pak. Yang pertama ketika pulang dari Bani Mustalik, yang kedua mau perang Tabuk, yang istirahat di daerah Madain Soleh, tempatnya kaum Samud di Azab, yang sekarang dibuka jadi destinasi wisata oleh Arab Saudi dengan nama Al-Ula. Al-Ula itu tempatnya Azab dulunya itu, dan banyak yang mau ke sana. Kayaknya happy banget. Padahal nggak boleh sebetulnya. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istirahatnya sebentar. Kata sahabat, apa nih tumben-tumbenan Nabi, tumben-tumbenan. Sampai Umar bin Khattab nyamperin Nabi. Kata Umar, Rasul, saya tahu engkau gelisah gara-gara satu orang, izinkan saya bunuh orang itu. Rasul perintah, selesai urusan. Misalkan bunuh, saya bunuh nih orang itu. Jawaban Nabi, jangan Umar, jangan main bunuh-bunuh aja. Saya tidak mau nanti ada orang ngomong Muhammad sudah membunuh umatnya. Maka keinginan Umar, Pak, membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul oleh Nabi dihalangi. Nggak boleh. Apa bisa bayangkan ya? Itu udah pengen ngebet bunuh gitu. Tapi jangan. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Singkat cerita, Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dideketin oleh Usaid bin Hudair. Lagi pulang itu kata Usaid bin Hudair gini, ini alasan kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul jadi tokoh munafik dan kenapa benci betul sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaid bin Hudair deketin Nabi. Usaid bin Hudair itu sepupunya Sa'ad bin Mu'az, Pak, dari Bani Ashal. Beda kabilah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Usaid itu dari kabilah suku Aus, kalau Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj. Ini beda suku. Kata Usaid begini, Rasul, tolong maklumin. Tolong maafkan Abdullah. Rasul, orang itu adalah orang yang sakit hati gara-gara kekuasaannya tidak jadi dia dapatkan. Hanya itu persoalan Abdullah. Abdullah itu, Pak, sudah digadang-gadang bakal jadi pemimpinnya kota Madinah. Sudah digadang-gadang bakal jadi presidennya Madinah. Mungkin kalau bahasa kita baliho udah di mana-mana itu. Baliho. Survei tinggi terus, Pak, 50 ke atas, 60, 70 itu survei itu. Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak. Waktu Nabi datang ke kota Madinah, konstelasi politik berubah drastis itu, Pak. Orang-orang Madinah lebih respek sama Nabi daripada Abdullah bin Ubay bin Salul.
Sampai Pak, pamornya Abdullah, seiring berjalannya waktu Nabi sampai di kota Madinah, makin lama Nabi tinggal di Madinah, popularitas Abdullah turun Pak. Kalah pamor. Akhirnya Nabi elektabilitas dan popularitasnya naik. Nabi didaulat sebagai pemimpin kota Madinah. Abdullah pesakitan Pak, kehilangan kekuasaan. Ketika Abdullah pengen ke Mekah Pak, karena punya saudara di Mekah, dia mikir kalau saya ke Mekah, harta saya di Madinah bagaimana? Orang-orang terdekat saya di Madinah bagaimana? Teman bisnis saya Bani Qainuqa bagaimana? Nanti ketika Bani Qainuqa diusir Pak, yang ngelobi Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Kan Bani Qainuqa hanya diusir oleh Nabi. Itu yang ngelobi Nabi supaya nggak jadi diusir, itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul jangan diusir, Rasul jangan. Kenapa? Bisnisnya sama beliau tuh, sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, partner bisnis Pak. Berarti kan ini kan ekonomi. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, Abdullah bin Ubay kehilangan kekuasaan ketika Nabi datang ke kota Madinah. Itu dendam luar biasa Pak. Saya rasa di mana-mana kalau orang kalah dan kehilangan kekuasaan, kayaknya dendamnya lumayan besar itu. Mungkin di mana-mana itu. Saya sih nggak tahu ya. Mungkin di mana-mana itu dendam. Abdullah bin Ubay bin Salul begitu Pak. Kenapa kok kehilangan kekuasaan itu berdampak pada dendam yang kesumat bagi Abdullah bin Ubay bin Salul? Karena dampaknya panjang Pak. Dampaknya besar. Kehilangan pamor, kehilangan kekuasaan sama dengan kehilangan pundi-pundi uang, ekonominya turun. Jadi dua masalahnya Pak bagi Abdullah bin Ubay bin Salul, selain karena popularitas turun, tidak jadi penguasa, yang kedua tidak jadi orang kaya raya lagi Pak. Karena semua fokus bagaimana ngebantuin Nabi, bagaimana membantu muhajirin, bagaimana memuliakan Nabi, bagaimana memuliakan muhajirin, sampai Pak datang orang ke Nabi, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih rumah, bahkan ada orang nggak punya apa-apa, dia ngasih anak, Rasul ini anak saya, supaya jadi asisten rumah tangga Rasul, ambil ini Rasul, anak saya. Ada Anas bin Malik, ada Zaid bin Harithah. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di rumah Nabi sebagai maulanya Nabi. Saking ingin memberikan kebahagiaan atau apa ya, respect ke Nabi gitu Pak. Bahkan muhajirin Pak, itu diprioritaskan oleh orang-orang Ansor. Ada muhajirin Pak lagi duduk-duduk, orang Ansor datang 10 orang. Kata orang Ansor, antum mau apa? Ini yang 10 orang nungguin Pak, dia nyebutin apa, yang 10 orang nyari semuanya itu. Misalkan saya pengen kuda, saya pengen keledai, itu yang 10 orang semuanya nyari keledai Pak, buat memenuhi kebutuhan satu orang muhajirin. Abdullah bin Ubay bin Salul Pak, melihat fenomena gitu, jijik itu beliau. Saya sudah kehilangan kekuasaan, sekarang ekonomi berpusatnya ke Nabi. Terlebih lagi Pak, Bani Qainuqa yang itu menjadi partner bisnisnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang pasarnya paling terbesar di kota Madinah, pasar Qainuqa, itu bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Karena Nabi bikin pasar, Nabi mengalahkan pasar Bani Qainuqa. Itu sudah kehilangan jabatan, kekuasaan, sudah jadi miskin lah, walaupun dalam konteks masih kaya sebenarnya, cuman sudah kehilangan harta. Dua hal ini Pak bikin Abdullah bin Ubay bin Salul tidak bisa menerima dakwah Islam. Sedikit pun Islam tidak masuk ke telinganya Abdullah bin Ubay bin Salul. Finish tuh Pak. Jadi kemunafikan Pak itu sangat dekat dengan kekuasaan dan kekayaan. Orang akan berubah jadi munafik ketika dia bicara kekuasaan atau kekayaan. Ini hati-hati saja Pak. Yang sudah-sudah begitu saja. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, Abdullah bin Ubay bin Salul Pak, yang tadinya oleh Umar pengen dibunuh, terus Abdullah bin Ubay bin Salul Pak ternyata sepulang dari Bani Mustalik itu nggak pernah diem. Dia ngomongin Nabi, dia ngomongin Rasul, pokoknya jelek-jelekin Rasul aja. Puncaknya Pak, waktu Aisyah radhiyallahu anha pulang sendirian, kan pulang dari Bani Mustalik itu Pak, bawa Aisyah. Sama Aisyah itu pulang dari perang Bani Mustalik itu sama Aisyah, yang Aisyah ketinggalan sama rombongan. Gara-garanya beliau ketika mau ke kamar mandi gitu untuk urusan hajatnya, pas pulang lagi ke sekeduknya atau tanduknya itu beliau kehilangan kalung. Waktu Aisyah masuk ke dalam tanduknya atau sekeduknya itu beliau kehilangan kalung.
Asumsi beliau kalung terjatuh di tempat buang hajat, maka beliau keluar lagi untuk mencari kalung. Perlu saya jelaskan, Pak, zaman dulu kalau orang buang hajat itu nggak ada toilet umum, jadi harus melipir ke bukit atau melipir ke semak-semak atau nyari ke belakang gunung gitu, Pak, supaya dia bisa buang hajat. Jadi Aisyah cukup jauh tuh, Pak, jalannya. Ketika pertama keluar untuk buang hajat, Rasul lihat. Ketika Aisyah balik lagi, Rasul masih lihat. Nah, ketika Aisyah meraba lehernya, kok kalau nggak ada, keluar lagi, Nabi nggak lihat. Oh, keluar aja, tapi Nabi nggak lihat. Karena Nabi punya asumsi Aisyah sudah pulang, kata Nabi, bergerak, jalan. Jalan lah, Pak, rombongan. Terus yang ngangkut sekedup, kan kalau sekedup itu ditaruh di tanah, masuk itu Aisyahnya, nanti dinaikin ke atas unta sekedupnya. Waktu sahabat ngangkat Aisyah, Mbak, ngangkat sekedup maksudnya, itu mereka nggak ngerasa kalau Aisyah tidak ada. Kenapa? Karena ada atau nggak ada Aisyah, sekedup itu timbangannya sama. Berarti saking Aisyah badannya langsing. Jadi ini sunnah Aisyah langsing ini. Ya nggak langsing belum sesuai dengan Aisyah ya. Mungkin dengan yang istri yang Nabi yang lain. Karena Aisyah langsing, Mbak. Pas diangkat itu nggak berasa ada Aisyah. Jadi ketika sekedup itu dipindahkan ke atas onta, para sahabat nggak dengar kalau ini orangnya nggak ada gitu, Pak. Setelah berangkat jauh begitu, Aisyah baru pulang, Pak. Dilihat kok kosong ini. Tadi perasaan masih ada onta, masih ada rombongan orang-orang tinggal di sini, sekarang kok kosong. Ternyata kalungnya ditemukan di situ. Kalungnya itu ditemukannya di situ, bukan di tempat buang aja. Aisyah kan bingung, Pak, mau nyusul nggak berani, tinggal di situ juga gimana gitu. Tapi yang paling mungkin bagi Aisyah tinggal di situ, harapannya nanti Rasul cepat menyadari kalau Aisyah tidak dalam sekedupnya, sehingga Rasul ngutus orang atau Rasul yang jemput. Harapan Aisyah begitu, Pak. Akhirnya Aisyah tiduran di situ. Saat itu Aisyah tidak pakai cadar, Pak, karena istri para nabi diwajibkan pakai cadar. Saya tegaskan ya, Pak, istri para nabi wajib pakai cadar. Istri selain nabi tidak wajib. Istri nabi wajib. Aisyah saat itu tidak pakai cadar. Kenapa? Karena toh judulnya kan keluar malam gitu, Pak. Sudah keluar malam, terus beliau juga mau buang hajat, ya sepeluhnya aja cadarnya, jadi nggak sampai rapih gitu, ala kadarnya. Pas tertidur, cadarnya terbuka, ada Sofwan bin Mu'attal namanya. Sofwan lihat, wah ini Aisyah nih. Kok bisa tahu langsung Aisyah? Padahal kan jarang ketemu dengan para sahabat. Aisyah itu selalu ada di rumahnya Nabi. Karena Sofwan pernah lihat Aisyah waktu kecil. Dan wajah Aisyah, Pak, ketika masih kecil dengan sudah dewasa, wajahnya tidak banyak berubah. Sudah langsing, tidak banyak berubah. Berarti cantik, Pak, ini selipul. Cantik. Cantik lah. Kata Sofwan, Pak, karena beliau lihat Aisyah, kata beliau cuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Sofwan, Pak, nggak ada ucapan assalamualaikum, nggak ada ucapan ibu bangun, nggak ada. Cuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan suara besar, dengan suara kencang. Aisyah terbangun, kemudian tanpa ngobrol, tanpa isyarat, tanpa ngobrol, tanpa basa-basi, ontanya disuruh menderum, Aisyah diisyaratkan naik. Nggak ada ngobrol, Pak, nggak ada. Ayo Bu, naik Bu, ibu ketinggalan, lagian si ibu, bisa nggak ada itu, Pak. Nggak ada itu. Aisyah naik, dituntunlah unta itu masuk ke kota Madinah. Orang Madinah heboh, Pak, dan yang paling heboh adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Paling heboh. Kenapa? Kesempatan emas untuk mendiskreditkan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan zina. Beliau itu bersama Mistah namanya. Mistah sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Mistah masih saudaranya Abu Bakar itu, Pak. Sepupunya Abu Bakar. Bahkan disantuni oleh Abu Bakar. Tapi ngomongnya malah jelek-jelekin Aisyah. Kalau Abdullah memang benci ya sama Nabi lah, sama Aisyah. Disebarluaskanlah, Pak, bahwa Aisyah telah berzinah dengan Sofwan bin Mu'attal. Itu dalangnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, ngomong di mana-mana, di semua forum diomongin, di semua forum diomongin. Sampai terjadi keributan antara suku Aus dan Khazraj, Pak. Terjadi keributan antara Aus dengan Khazraj, keributan. Gara-gara Abdullah bin Ubay bin
Salul. Puncaknya Pak, ini puncaknya. Keluarga Abdullah bin Ubay datengin Nabi. Waktu itu Nabi bersama Umar Pak. Rombongan keluarganya Abdullah datang ke Nabi. Kata keluarganya Abdullah Pak, Rasul, saya yakin Rasul sudah mendengar apa yang dilakukan oleh saudara kami Abdullah bin Ubay. Demi Allah wahai Rasul, kami berlepas diri dari omongannya, kami berlepas diri dari ucapannya, kami berlepas diri dari apa yang ia sampaikan kepada orang-orang banyak. Kami berlepas diri. Itu bukan omongan kami, itu omongannya Abdullah. Dan izin wahai Rasul, izinkan kami membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu diminta oleh keluarganya Pak. Izinkan kami bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal keluarganya sendiri, tapi minta izinnya sama Nabi. Jawaban Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, selama Abdullah masih berada di tempat kita, masih berada di Madinah, tidak sampai loncat ke Mekah, jangan dibunuh. Sebelum Abdullah menghunuskan pedang sebagai musuh dari Mekah, jangan dibunuh. Kalau masih berada di tempat kita, jangan dibunuh. Pulang Pak rombongan keluarganya. Nabi panggil Umar, Umar liatin. Inilah cara Allah membuat skenario serapih-rapihnya. Dan saya ikutin aturan ini. Masya Allah, kata Nabi. Kalau dulu engkau tawarkan membunuh Abdullah dan saya izinkan, maka keluarga yang kita kenal, yang kita lihat tadi, yang kita ketemui tadi, pasti akan memusuhi kita. Kalau dulu ente bunuh Abdullah. Kalau ente sekarang bunuh Abdullah, mereka happy karena itu. Itu cara Allah. Coba kalau Nabi kurang sabar, Nabi dibenci. Tapi karena Nabi sabar, tahan, minta dibunuh malah oleh keluarganya. Mereka senang nanti kalau kita bunuh. Tapi jangan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, gak selang lama anaknya Abdullah datang ke Nabi. Namanya Abdullah. Jadi Abdullah memang agak kurang kreatif ini. Nama anak sama bapak sama, dipanggil nengok dua-duanya ini Pak. Abdullah datang Pak, anaknya Abdullah ini, Abdullah II lah ya, datang ke Nabi. Kata Abdullah II begini, Rasul, saya dengar ada orang mau bunuh bapak saya dan mereka sudah minta izin kepadamu. Saya tidak tahu bagaimana sikapmu, tapi tolong wahai Rasul, tidak ada di kota Madinah yang tidak tahu kalau ada anak yang paling mencintai bapaknya, itu saya orangnya. Saya orang yang paling sayang sama bapak saya. Dan kalau Rasul suruh orang lain bunuh bapak saya, kemungkinan saya akan dendam kepada orang itu. Jadi tolong Rasul, izinkan saya aja yang bunuh bapak saya. Izinkan saya aja yang bunuh bapak saya, supaya saya tidak mendendam sama siapapun. Karena kalau orang lain yang bunuh, misalkan Rasul nyuruh Umar, saya bakal benci sama Umar. Karena saya orang yang paling sayang sama bapak saya. Jadi Rasul izinkan saya bunuh bapak saya. Sampai segitunya tuh Pak. Jawaban Nabi Pak, jawaban Nabi, gak sah. Jawabannya sama, selama bapakmu masih bersama kita nggak boleh bunuh. Oh tenang itu Pak Abdullah, tenang. Abdullah II tenang, aman kalau begitu. Makanya pas meninggal Pak Abdullah I-nya ini meninggal, ya, orang munafik ini meninggal, itu Abdullah II datang ke Nabi, Rasul, tolong berikan kepada saya gamismu, buat saya jadikan kain kafan untuk bapak saya. Itu Abdullah bin Ubay Pak, dapat kain kafannya baju Nabi. Munafik juga bajunya Nabi. Luar biasa. Kita beriman dari kecil, alhamdulillah, boro-boro baju Nabi. Ini Abdullah bin Ubay Pak, dapatnya baju Nabi itu atas permintaan Abdullah II ya, anaknya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga betul supaya orang munafik tidak dibunuh oleh umat Islam. Dan ini berlaku Pak, berlaku sepanjang Nabi masih hidup. Bahkan Nabi melarang membunuh orang munafik setelah Nabi meninggal. Dan ternyata dampaknya besar Pak. Saya nggak paham ini kenapa kok harus begini settingannya, atau memang harus begini settingannya Pak. Gara-gara Nabi tidak membunuh orang munafik, maka munafik di zaman Nabi cukup banyak. Ya, ada yang tahu nggak berapa orang kira-kira orang munafik di zaman Nabi? Kira-kira aja sebutin. Satu saja Pak, satu saja nih. Perang Uhud itu Nabi ngirim 1000, yang nyampe Uhud 700. Berarti sisa berapa yang balik?
Yang 300 balik lagi ke Madinah. 1. 2. Perang Khandaq. Ada orang datang ke Nabi, Rasul, ibu saya sakit, saya nggak bisa bantuin Rasul. Pulang. Rasul, saya belum panen, saya panen dulu. Pulang. Rasul, saya punya ternak saya nggak ada ngurus. Pulang. Banyak yang Nabi izinkan pulang. Perang Khandaq. Dan kata Allah Azza wa Jalla, yang pulang dalam perang Khandaq adalah munafik. Kemungkinan sama nih Pak. Orang Uhud, yang mangkir di Uhud sama yang mangkir di Khandaq, orangnya yang sama. Yang ketiga Pak, perang Tabuk. Waktu Nabi selesai perang Tabuk, datang orang sowan ke Nabi, Rasul maaf saya nggak ikut perang, ibu saya sakit, Rasul maaf saya kurang sehat, macam-macam tuh alasannya. Dan Nabi memaafkan mereka. Itu pun terindikasi munafik. Katakanlah semuanya bermuara pada Uhud. 300 orang yang notabene terjebak dengan kemunafikan di zaman Nabi. Kalau 300 orang Pak, berapa RT? 300. Banyak itu Pak, 300 Pak. 300 orang itu laki-lakinya semua, belum keluarganya. Mungkin anaknya ada 1-2 Pak. 300 orang ini ketika Nabi wafat Pak, Nabi wafat, orang munafik masih ada. Tapi tidak bisa berkutik ketika di era Umar bin Khattab. Era Abu Bakar berkutik Pak. Beberapa orang munafik gak mau bayar zakat. Bahkan mereka ngaku-ngaku jadi Nabi. Bahkan mereka murtad Pak. Itu di era Abu Bakar. Waktu ada Nabi nggak berani menampakkan kekafirannya, Nabi meninggal ditampakkan kekafirannya di era Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar perangi. Sudah naik kemana orang munafik, di perangnya Abu Bakar turun lagi Pak. Dan tiarap selama era Umar bin Khattab. Tiarap semua. Nggak ada yang berani berkutik. Baru muncul lagi di era Utsman. Dan itulah yang menjadi penyebab kematian Utsman bin Affan radhiyallahu an didalangi orang-orang munafik. Tangannya tidak harus orang munafik. Karena ada di antara orang Islam yang punya semangat tapi lugu-lugu. Semangatnya tinggi tapi lugu. Sehingga gampang diperbudak. Lugu. Tangannya nggak harus tangan orang munafik Pak, tapi cukup keluguan saja, asal dia punya semangat tinggi, didorong sedikit plus lugu, tidak punya ilmu, selesai itu Pak. Dan orang-orang munafik memainkan peran sangat baik. Utsman bin Affan terbunuh. Di era Ali terbunuh. Itu masih orang-orang munafik. Contoh nih Pak, Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha perang, namanya perang Jamal. Memang dalangnya siapa? Bukan karena Ali salah atau karena Aisyah salah, ada dalangnya. Dan dalangnya orang-orang munafik. Waktu Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan perang, sampai ribuan orang meninggal dunia, emang dalangnya siapa? Kenapa kok jalannya orang munafik? Karena orang munafik tidak dibunuh. Bahkan Hudzaifah dilarang menceritakan siapa tokoh-tokoh munafik. Nggak boleh diceritain. Sampai Umar bin Khattab datang ke Hudzaifah. Hudzaifah, saya baru bikin kabinet. Gak usah tanya kabinet apa ya. Punya kabinet. Adalah kabinet. Kata Umar, ada nggak orang munafiknya? Siapa aja menterinya? Sebutin sama Umar 1, 2, 3, 4, 5. Oh yang ini ditangkap KPK nggak jadi. Oh enggak ada 1, 2, 3, 4, 5. Disebutin Pak semua. Sebutin semua. Kata Hudzaifah, ada 1 orang munafik. 1 orang saja. Umar mendesek Pak, tolong dong sebutin biar gampang nih. Tinggal saya nanti sebut nama, aneh keluarin langsung. Kata Umar. Jawaban Hudzaifah, tidak wahai Amirul Mukminin. Saya sudah berjanji kepada Nabi, saya tidak akan mempublish siapapun tokoh-tokoh munafik yang Nabi kasih tahu ke saya. Itu sesulit itu Pak. Padahal logika saya, mending omongin Pak. Logika saya tapi kan kalau diomongin minimal kita bikin karantina gitu, dievakuasi gitu kan, disisir satu-satu, gitu. Diapain kayak gitu, masukin mana gitu.
Ini nggak mau diceritain. Jadi Hudzaifah dia melihat kelakuan-kelakuan orang-orang di zaman Nabi atau di zaman Umar, di zaman Ali, di zaman Utsman tuh orang-orang tertentu, ini munafik. Itu paham. Tapi tidak boleh dipublish, Pak. Ini yang jadi misteri buat saya, Pak. Ini lagi saya kaji. Kenapa Nabi melarang mempublish tokoh-tokoh munafik? Hudzaifah itu bisa nulis, Pak. Bisa nulis. Artinya, kalau Hudzaifah mau, nama-nama tadi ditulis. 300, Pak. Lumayan kan? Database. 300, Pak. Berapa lembar gitu? Bisa, Pak. Tapi herannya kenapa itu tidak diizinkan? Dampaknya akhirnya tadi, di zaman Utsman kacau, di zaman Ali kacau, Pak. Kok bisa muncul kekacauannya? Karena orang munafiknya dibiarkan ada. Akhirnya, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, yang menjadi konflik di tengah umat Islam itu pasti ada dalangnya. Tidak mungkin nggak ada dalang. Contoh, Pak, Ali dengan Aisyah itu jelas ada dalangnya. Saya kasih gambaran dulu. Waktu Aisyah perang dengan Ali, itu Aisyah didukung oleh 2 sahabat yang dua-duanya sama dengan Ali dapat jaminan masuk surga. Ada Zubair bin Awam, ada Tolhah bin Ubaidillah. Didukung oleh sahabat mulia, Pak. Ini pemimpinnya Ali, dapat jaminan surga. Di sini ada Tolhah, di sini ada Zubair, di sini ada Aisyah, Pak. Tiga-tiganya ada halal jannah. Ini perang. Sebelum peperangan terjadi, Pak, Ali panggil Tolhah. Kata Ali, Tolhah diundang oleh Ali ke kemahnya Ali. Dan dulu, Pak, kalau belum perang ya mereka bolak-balik biasa aja. Tolhah datang ke kemahnya Ali, padahal kan musuhan, datang ke kemah Ali. Kata Ali begini, Tolhah, kamu dalam keadaan salah. Kok saya salah? Karena kamu dulu pernah ngomong begini, dan saya pasti tahu kalau kamu berbuat salah. Dulu kamu pernah ngomong sekate-kate, Tolhah, kalau Nabi sudah meninggal, maka istri-istri Nabi akan saya jadikan istri saya. Itu kan omongan kamu, dan itu salah. Maka setiap kamu salah, pasti saya tahu. Termasuk sekarang, kamu salah, dan saya tahu kamu salah. Itu Tolhah langsung mikir, Pak. Jangan-jangan Ali benar nih, kalau saya sedang salah. Pulang, kalau gitu saya nggak ikut perang. Saya keluar dari barisan. Tolhah beres, Pak. Zubair bin Awam dipanggil lagi oleh Ali. Kata Ali, Pak, kepada Zubair, Zubair, kamu ingat gak waktu kita jalan bertiga sama Rasul? Yang mana? Kata Zubair. Yang Rasul bilang, wahai Zubair, kamu akan menzulimi Ali. Kata Nabi, wahai Zubair, kamu akan menzulimi Ali. Kata Zubair, oh iya saya ingat. Inilah waktunya kamu zulimin saya. Akhirnya Zubair istighfar, pulang, Pak. Kalau gitu saya nggak ikut barisan. Tolhah selesai, Zubair selesai, Pak, itu. Orang-orang munafik tidak setuju. Orang-orang munafik tidak suka kalau terjadi perdamaian. Wah, gagal perang nih, kata orang munafik. Gimana caranya supaya perang tetap jadi? Maka dilepaskanlah anak panah ke kemahnya Aisyah. Dilepaskan. Kalau sudah panah nyampe, Pak, ke kelompok sebelah, diam-diam baik, oh panah. Kelompok sebelah juga nembakin anak, dipancing satu saja, Pak, atau 2 panah saja, itu langsung berbalik panah. Terjadilah kekacauan, Pak. Kredit sekredit-kreditnya, sampai akhirnya ada 2 orang datang ke Ali dan dia bilang, wahai Amirul Muminin, demi Allah, aku telah membunuh Zubair, aku telah membunuh Tolhah. Dan Ali nangis, Pak, senangis-nangisnya. Beliau mencari jenazah Zubair, beliau mencari jenazah Tolhah, dan kata Ali, aku kutuk siapapun orang yang telah membunuh Zubair dan membunuh Tolhah. Itu faktanya, Pak. Nggak ada perang sebetulnya. Itu hanya ulah beberapa gelintir orang, tapi tangan-tangan lugu inilah yang akhirnya membuat semuanya jadi berdarah-darah. Tangan-tangan yang lugu. Hadirin ikhwati man, perang Muawiyah juga sama. Saya bedah dulu, Pak. Muawiyah itu saudaranya Utsman. Utsmannya didolimi. Saudaranya boleh nggak menuntut kisos pembunuh Utsman? Boleh nggak, Pak? Bapak punya saudara nih dibunuh, boleh nggak kita nuntut kisos kepada pembunuhnya? Boleh, Pak. Muawiyah bawa pasukan ke Madinah, tujuannya cuma satu, menuntut kisos para pembunuh Utsman. Hanya itu, bukan untuk memakjulkan Ali,
Bukan untuk bawa bendera One Piece, bukan. bukan. Bukan untuk membunuh Ali, bukan. Untuk minta tuntutan mana pembunuh Utsman, biar saya bunuh, selesai situ doang. Tapi Ali bin Abi Thalib dihasut oleh orang-orang, dibisikinya bukan mau nuntut pembunuh Utsman, Pak. Muawiyah sudah bergerak, dia akan kudeta. Dalam pandangan Ali, kudeta itu bugot namanya, dan khalifah wajib melawan yang bugot, karena bugot bentuk kedoliman. Nanti Bapak baca surat Al-Hujurat, ada fa'im bugot. Jika ada orang beriman bugot, memajulkan kekuasaan, maka dia boleh dilawan. Ali lihat Muawiyah bugot, Muawiyah cuman pengen nuntut pembunuh Utsman. Itu tujuannya, Pak, bukan perang. Tapi pas berhadap-hadapan, orang munafik, ini kalau nggak jadi perang nggak seru. Gimana caranya supaya orang berislam ini perang? Dibisikin perang, Pak. Jadi akhirnya, Pak, kita ini kalau ada konflik di mana saja, mereka sedang jadi korban dua-duanya. Karena yang diuntungkan bukan salah satu di antara keduanya. Itu faktanya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah jam 1. Barangkali ada pertanyaan, silahkan, Pak, kalau ada. Cukup. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari orang-orang munafik dan menjadikan hati-hati kita bersih daripada kemunafikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Sekian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.